yang di situ kita diwajibkan oleh Allah berpuasa. Di saat bulan itu semua pintu-pintu masuk ke surga dibuka kabeh. Dari jalur manapun dibuka. Termasuk jalur khusus yang khusus orang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Itu dibuka semua. Pintu sedekah dibuka, pintu puasa dibuka, pintu sholat dibuka, dan semuanya pintu yang 7 pintu itu dibuka semua. Dan semua pintu-pintu neraka ditutup. Semuanya. Jadi jalur untuk masuk ke neraka ditutup semua. Bahkan sampai pada tingkatan watu ghallu fihi sayatin. Setan dibelenggu kalau senalih. Ra oleh ganggu wong poso. Tapi kok kadang-kadang wong poso panggah terganggu iku bekas, Pak. Bekas gangguannya setan ketika kita belum masuk bulan Ramadan itu masih berpengaruh. Ya. Senajan bekas. Jek bahaya nih. Wis penake ngomong ini. Awake dhewe kan wong tani. Kadang-kadang nyemprot tangkine ya situk-situke kuwi. Mari digawe nyemprot suket. Terus diumbah digojaki. Diumbah gitu. Tanpa berpikir panjang. Iki mang pengaruh obat suket iki mang ijik ta ora? Grujuki banyu tinggi nyemprot pari. Sesuai garing pari ini. Loh, lalat sama garing. Lah ini paling mungkin nyemprot suket paling. Iya ini. Pengaruh ijik senajan digojaki. Iki yang awal sih bekas dedel-dedel karo setan. Bahkan bulan Ramadan setannya ditalengi dirantai karo Allah. Bekasnya iki mau diubah-ubah jero ati mau ijik enek. Iku cek bahayani nang gone amalia kita sehari-hari. Bisa ngerusak. Mane wa tughallu fi sayatin fihi lailatun khairum min alfi sahrin. Ning bulan kuwi yo enek jenenge Lailatul Qadar. Siapa yang menemukan atau mendapatkan Lailatul Qadar itu pahalanya dalam satu malam itu saja kita dalam satu ibadah sama dengan 1000 bulan ibadah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dengan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Fa insyaallah besok kita akan pertama kali melaksanakan puasa di tahun ini dengan harapan mudah-mudahan semua yang menjadi amaliyah kita nanti Anda katakan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua, memperkuat keyakinan dan keimanan kita atas semua yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita, termasuk memberikan wejangan kepada kita tentang apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita dan apa-apa pula
ketika kita melaksanakan kewajiban itu yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan puasa, dan berita tentang dari Allah balasan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mau mengamalkan dan melaksanakannya. Mudah-mudahan dari bimbingan beliau itu semua kita bisa mengikutinya, akhirnya yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat daripadanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, seperti yang sudah kita ketahui setiap tahun selama kita masih berada atau masih punya kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, kita akan pasti akan menemuinya. Itu bulan di mana Ramadan itu merupakan bulan yang terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu pula di bulan itu Allah mewajibkan melaksanakan puasa. Diwajibkan kita untuk berpuasa. Seperti yang difirmankan oleh Allah, kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Hei wong mukmin, diwajibkan. Nah, kataba dari kalimat kataba itu menulis. Kalau kutiba ditulis, karena sudah menjadi tulisan Allah, diartikan oleh ahli tafsir semuanya diwajibkan. Karena sudah tertulis di kitab suci, ada diwajibkan kita untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang dulu sebelum kamu juga punya kewajiban berpuasa. Bukan hanya sekedar orang muslim saja. Orang Yahudi ada kewajiban puasa, orang Nasrani kewajiban puasa, orang Majusi kewajiban puasa, orang Zoroaster juga punya kewajiban puasa. Yang kewajiban puasa sak wayah-wayah juga ada. Itu orang Hindu, itu sak wayah-wayah, ada gempa bumi, umpamanya lindung, puasa. Ada angin ribut, setelah itu puasa. Ada banjir bandang melanda, puasa. Itu diwajibkan oleh agama mereka. Ya, persoalannya kenapa kok yang terkenal itu adalah umat Islam. Ya. Yang terkenal melaksanakan puasa, kewajiban puasa adalah umat Islam. Sebenarnya orang-orang dulu pun juga demikian, sama kewajiban puasa. Ini maka dari kewajiban yang Allah berikan ini, kita senantiasa diingatkan oleh Rasulullah bahwasannya kenapa Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Rasulullah juga bersabda bahwasannya urul islamu wa qawaiduhu salah satu, urat nadinya Islam dan pondasi Islam itu yang paling hakiki ada 3. Rukun Islam memang 5, tapi yang paling pokok yang nggak bisa ditawar itu 3. Rukun Islam adalah syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Tapi yang menjadi urat nadinya itu 3. Pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa. Zakat itu kalau ada yang dizakatkan, maka nggak menjadi urat nadi. Haji pun juga demikian. Kalau ada syarat-syarat yang mewajibkan kita berhaji, itu baru berangkat. Tapi kalau yang 3 ini, soalnya ini nggak punya modal, nggak ada modal ini. Modalnya cuma hati kita. Syahadat itu nggak perlu duit. Sawayah-wayah kita bisa syahadat sebagai salah satu kunci kita menjadi orang Islam. Yang kedua, sholat juga demikian, nggak perlu duit. Sholat itu nggak bayar. Begitu juga puasa. Jare sapa puasa gak bayar, puasa itu tambah akeh ragate. Yang mengakeh-ngakehkan ragat kan awake dhewe. Iya kan?
Sing biasane gak tahu ngolak lagi malah ngolak. Apa yang diperintahkan wahai orang-orang yang berpuasa ngolaklah, kalian kan gak tahu enek. Ya emang gak enek. Tuku kurma ketika puasa juga enek. Ya. Al-imsak, wong puasa kan meneng. Secara harfiah al-imsak menahan diri, menahan dari segala sesuatu, itu namanya puasa secara fisik, secara harfiah. Tapi secara syar'i menahan dari yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu dengan niat tertentu di malam hari. Itu baru syariat. Secara harga kan poso ku meneng wis. Mingkem wis sedina kan ngomong blas iki ya poso secara harfiah. Ya, ini maka puasa itu kan penting, sangat penting. Di samping nggak modal, nggak ada nggak banyak biaya. Sing membanyak-banyakkan biasan awake dhewe. Mulai kerja tak kerja rodok mempeng dia penggiriayan le jajal ide. Setelah puasa kan lebaran, artinya hari raya Idul Fitri setelah puasa. Allah kan yang menyuruhnya kalau kamu setelah puasa beridul fitrilah, setelah ini dijadwal satu Syawal. Lah caranya Idul Fitri seperti ya Allah salah atau Idul Fitri ning lapangan lah ngono sih. Ora dikongkon nyediakne panganan kok. Wae dhewe sing ulah iku. Nah, ini supaya kita sekalian ural Islam, urat nabinya Islam itu telu, sadat, salat, poso. Ini nggak bisa ditawar ini karena kenyang. Nah. Nek awake dhewe zakat diwajibno lak nek enek sing dizakati tur wis wajib sani tur berjalan 1 tahun baru dikeluarkan zakat. Terus umpamanya dhewe haji pun juga demikian. Syaratnya juga ada. Kalau belum lengkap syaratnya enggak diwajibkan oleh Allah. Berbeda dengan yang 3 ini. Itu maka bagi kita sekalian, kepada siapakah puasa itu diwajibkan? Allah sudah menetapkan ya ayyuhalladzina amanu, semua orang yang beriman. Semua orang yang beriman secara umum. Tetapi fikih membahas orang mukmin itu ada kalanya yang sudah balik, ada kalanya yang belum, berarti yang sudah balik. Kenapa? Karena yang sudah balik itu artinya sudah dewasa. Kemudian ada orang mukmin itu orang yang gila, ada yang waras sehat. Oh, berarti yang enggak gila. Yang akalnya sehat. Soalnya akal inilah tempat Allah memberikan beban taklif kepada umat. Awake dhewe diwajibne poso, diwajibne salat, iku nek gak gendeng. Nek gendeng ya ora, gitu. Nah, ini termasuk beban Allah meletakkan beban nengarani kewajiban puasa itu kepada orang yang berakal. Kemudian orang ini sudah dewasa. Nek gurung dewasa gurung arep mulai ahli fikih mengatakan dewasa itu kalau anak laki-laki sudah berumur 15 tahun. Itu secara umum ya, secara umum itu umur 15 tahun baru diwajibkan puasa. Kalau perempuan itu biasanya istiqro'nya imam-imam termasuk Syafi'i, penelitian beliau itu karena yang diteliti adalah orang Timur Tengah, orang Arab, sekitar umur kurang lebih 9 tahun. Soalnya kono kan longgor-longgor gede-gede, ya. Betul dawa yang benda jadi tak cipet-cipet gini. Kadang-kadang umur 9 tahun gurung bulanan. Kadang-kadang wes
Nah, ini secara umum istiqroknya adalah dibatasi sekitar umur 5 atau 9 tahun bagi kaum hawa baru diwajibkan. Nah ini, jadi Allah memberikan perintah berpuasa itu enggak semua manusia. Allah syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ada orang Islam ya, orang mukmin sudah balik, akalnya sehat, ya. Juga mampu kalau umpamanya kuat berpuasa. Tapi ketika bulan Ramadan itu datang, dia itu sakit. Maka diberikan kesempatan oleh Allah, silahkan tidak berpuasa dulu. Nah, biar kamu sembuh dulu sakitmu. Nanti setelah habis bulan puasa atau bulan-bulan berikutnya silahkan dibayar di qadha berapa kamu tinggalkan puasa itu. Terus faman syahida minkum syahra falyasumhu, juga barang siapa yang ketika bulan Ramadan itu berada di rumah, enggak sedang bepergian, nah silahkan berpuasa. Kalau di dalam bepergian, bulan puasa masuk, kemudian besok masuk, ketika bulan itu masuk bulan Ramadan, kita sedang bepergian, silahkan untuk tidak berpuasa dulu. Nanti di qadha ada penyelesaiannya, ada. Allah dawuh paman syahida. Syahida itu dalam artian nggak kemana-mana, di rumah, nggak lungo, nggak kering. Nah, itu silahkan melaksanakan puasa. Dalam Nabi ada yang seperti itu. Sudah kewajibannya itu diperingan oleh Allah. Solusi kalau ada masalah pun Allah memberi solusinya. Jadi kewajiban kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan penekanan kepada kewajiban puasa ini, bahwa bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun, didirikan di atas 5 pondasi ini bagi kita semua yang sempurna, ya. Yang pertama syahadat, ini yang paling duluan. Ya kadang-kadang kalau dia syahadat itu remuk, syahadat yang dia tidak roh. Ya. Syahadat rusak, awal tidak roh. Nah apa? Khurafat yakin, ya toh? Khurafat itu loh. Iku ngerusak syahadat itu. Oh, apa sih khurafat ini? Ini penak ngomong contoh yang penak. Enek dares muni ruwet ngalor. Saman yakin enek apa kowe? Enek wong iki kau tak dipercaya iku khurafat iku. Iku khurafat. Lah nek umpamane wis dares modal kabeh, gane dares gane wong mati niku. Perenjak nganyar ngene sapa tamu sing ate tegelane perenjak iki mang ning kurungan. Muni kabeh ning kono. Sapa to gane wong teko blas, umpamane bingung ning kono. Utawa perenjak wis mati kabeh. Ayo gane tamu. Iku khurafat, gak usah. Ngerusak akidah apa meneh sing apa sing bendina wis bergelut ning kono kuwi, sing selalu merusak akidah. Lak juaran enek wong katene bangun omah nduk pondasi terus pas tiba dina matine mbae yen bapak lah gak wani ya to, gak wani, wah keblake bapak ini. Iku ngono ya khurafat. Apa ngarani pasaran kan 5 lho. Paing, pon, lagi, kliwon, legi.
paing bapake geblak, pon mae, paing pon wage kange, kliwon adike, ya terus legi mbae, arane mbet gawe lah, tenan geblak kabeh niku limo lho, kisenan kabeh sisan, ora sido gawe omah sampean kok. Lah iki syahadat niku niki sing paling punjer. Allah tidak memberikan sesuatu yang membahayakan kepada kita sekalian kalau kita enggak yang melanggar dengan sendirinya. Wae dhewe sing salah. Allah gawe kewabahan iku serba apik, serba penak. Ojo sampai dikengel dhewe, dirusak-rusak dhewe. Yakin dengan Allah. Ada enggak Allah memerintahkan begini, enggak ada, ya wis. Bismillah wis langsung nih, penak. Berangkat. Nah niki nggo suro-suro rawani mantu. Wah iki akeh balak bencana. Niku disiasati karo saiki. Suro-suro muga-muga gak enek wong mantu, aku tak mantu sing bocah akeh. Komplit. Ha nek wayahe engko rejep apa? Besar ngene kae wae mantu, besar mantu. Akeh wong mantu. Wong sithik iso kadang-kadang tek undangan 5. Kamu kok dhuwit 200 saya gak didung ta iku lho. Rono 50 5 pas 250. Tapi nek sing mantu wong situ sak enggak ejek muni 1 piye lho. Lho, untung sia. Diakali karo wong saiki. Wis wong ben gak gelem mati sing sura-sura aku tak mantu wae. Ini rusak akidah lho nggih asline. Tapi awake dhewe kadang-kadang gak krasa. Ternyata keyakinan kita kepada Allah sudah dikotori dengan kotoran-kotoran seperti itu, warisan nenek moyang kita. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, menegakkan salat. Iku nek ngarane wis rukun Islam iki padahal pondasi Islam yang kita yakini itu ada 5. Yang ketiga wa itai zakah, menunaikan zakat kalau sudah ada yang kita zakatkan. Nek guru nenek atau guru sak Islam gak wajib. Wasiamu Ramadan lan puasa Ramadan. Iki adalah pondasi yang keempat. Yang kelima haji. Kadang-kadang anak sing sholat 2 tahun, poso aras-arasan, zakat ya moh, tapi sing wis tahu syahadat karo haji tok. Lah akhire mboten mati gletak nyaur salat akeh 29 tahun. Jajali terpiye ngene kuwi. Nyaur poso ya 29 tahun. Dihitung umur sak meni dijekuk 29. Berarti belas kat mulai balik sampai mati gak salat gak poso. Tapi haji. Jos ora kuwi. Ya jos. Ya jagoan nek nek nyaur iku dicauri beras. Lah ya akeh beras. Ana sing pinten tahun niki mboten salat 29 tahun yai ya tak boronge sing 20 tahun. Akeh diborong. Enek borong salat ya Allah. Muga-muga gak sampai ngono ya. Mon niki kewajiban puasa itu memang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, didukung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan bulan Ramadan serta keistimewaannya apa? Qad ja'akum syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabul jahim. Telah datang bulan penuh berkah. Azyadah fil khair. Berkah itu azyadah fil khair, tambah kebagusan. Nah, itu jadinya berkah.
yang di situ kita diwajibkan oleh Allah berpuasa. Di saat bulan itu semua pintu-pintu masuk ke surga dibuka kabeh. Dari jalur manapun dibuka. Termasuk jalur khusus yang khusus orang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Itu dibuka semua. Pintu sedekah dibuka, pintu puasa dibuka, pintu sholat dibuka, dan semuanya pintu yang 7 pintu itu dibuka semua. Dan semua pintu-pintu neraka ditutup. Semuanya. Jadi jalur untuk masuk ke neraka ditutup semua. Bahkan sampai pada tingkatan watu ghallu fihi sayatin. Setan dibelenggu kalau sengalih. Ra oleh ganggu wong poso. Tapi kok kadang-kadang wong poso panggah terganggu iku bekas, Pak. Bekas gangguannya setan ketika kita belum masuk bulan Ramadan itu masih berpengaruh. Ya. Senajan bekas jek bahaya nih. Wis penake ngomong ini. Awake dhewe kan wong tani. Kadang-kadang nyemprot tangkine ya situk-situke kuwi. Mari digawe nyemprot suket. Terus diumbah digojaki. Diumbah gitu. Tanpa berpikir panjang. Iki mang pengaruh obat suket iki mang ijik ta ora? Grujuki banyu tinggi nyemprot pari. Sesuai garing pari ini. Loh, lah sama garing. Lah ini paling mungkin nyemprot suket paling. Iya ini. Pengaruh ijik senajan digojaki. Iki yang awal sih bekas dedel-dedel karo setan. Bahkan bulan Ramadan setannya ditalengi dirantai karo Allah. Bekasnya iki mau diubah-ubah jero ati iki mau ijek enek. Iku cek bahayani nang gone amalia kita sehari-hari. Bisa ngerusak. Mane watu ghallu fi sayatin fihi lailatun khairum min alfi sahrin. Ning bulan kuwi yo enek jenenge Lailatul Qadar. Siapa yang menemukan atau mendapatkan Lailatul Qadar itu pahalanya dalam satu malam itu saja kita dalam satu ibadah sama dengan 1000 bulan ibadah. Yang di situ kita diwajibkan oleh Allah berpuasa. Di saat bulan itu semua pintu-pintu masuk ke surga dibuka kabeh. Dari jalur manapun dibuka. Termasuk jalur khusus yang khusus orang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Itu dibuka semua. Pintu sedekah dibuka, pintu puasa dibuka, pintu sholat dibuka, dan semuanya pintu yang 7 pintu itu dibuka semua. Dan semua pintu-pintu neraka ditutup semuanya. Jadi jalur untuk masuk ke neraka ditutup semua. Bahkan sampai pada tingkatan watu ghallu fihi sayatin. Setan dibelenggu kalau sengalih. Ra oleh ganggu wong poso. Tapi kok kadang-kadang wong poso panggah terganggu iku bekas, Pak. Bekas gangguannya setan ketika kita belum masuk bulan Ramadan itu masih berpengaruh. Ya. Senajan bekas jek bahayani. Wis penake ngomong ini. Awake dhewe kan wong tani. Kadang-kadang nyemprot tangkine ya situk-situke kuwi. Mari digawe nyemprot suket. Terus diumbah digojaki. Diumbah betul. Tanpa berpikir panjang.
iki mang pengaruh obat suket iki mang ijik ta orang grujuki banyu tinggi nyemprot pari sesuai garing pari ini loh lalat semprot garing lah ini paling mungkin nyemprot suket paling iya ini pengaruh ijik senajan digojaki iki yang awal sih bekas deledel karo setan bahkan bulan Ramadan setannya ditalengi dirantai karo Allah bekasnya iki mau diubah-ubah di jero ngati iki mau ijik enek iku cek bahayani nang amalia kita sehari-hari bisa ngerusak mane wa tughallu fi sayatin fihi lailatun khairum min alfi sahrin ning bulan kuwi yo enek jenenge Lailatul Qadar. Siapa yang menemukan atau mendapatkan Lailatul Qadar itu pahalanya dalam satu malam itu saja kita dalam satu ibadah sama dengan 1000 bulan ibadah pahalanya. Nah, tapi jarang sekepetuk ini. Min man khurima khairaha faqad khurima, barang siapa yang tidak berhasil mendapatkan Lailatul Qadar maka dia akan kecewa sendiri. Tapi kadang-kadang misalnya dipilih biasanya 10 akhir dipilih meneh dari 10 yang akhir itu dipilih meneh sing malam ganjil. Enak semana sing malam ganjil kuwi biasane tekone Lailatul Qadar tekone iku jenenge 41 pendapat. Lailatul Qadar tok dipilih sing paling kere dhewe malam 29 berarti itikaf sitok jengir gitu. Enak seperti itu. Ada yang Lailatul Qadar itu nggak bisa diprediksi. Pokoknya setiap bulan Ramadan pasti Lailatul Qadar diturunkan. Buh ning awal, buh ning akhir Ramadan. Jadilah di situ. Ya, iku sing pendapat sing umum soalnya gak iso wae mrediksi apa ning wulan ganjil ta. Wulan ganep gak iso. Pokoknya bulan Ramadan pilah. Silahkan dihidupkan di bulan Ramadan itu. Bikin sebanyak-banyaknya amal soleh. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Hadirin jamaah rahimakumullah, sakjane niku namung kultum, tapi yo iki penting soalnya ya. Soalnya niki mangko kula sampaikne muga-muga enten manfaate lan insyaallah malam Kamis yang akan datang bisa kita sambung lagi tentang yang bersangkut hubung dengan puasa ini, bagaimana ancaman orang yang tidak berpuasa. Itu yang langsung mengancam itu Allah. Ojo meneh sifate wong sing gak poso sak karepe dhewe, sing ngremehne tok iku ada ancamannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya pikir sampai sini mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita dan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita sekalian. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.